Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri mata kuliah tafsir Quran dan hadis, yang mana pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh saya, Reza Rimba Febrian, kemudian ada saudari Femia Duwita Anggraini, kemudian ada Aulia Rahman, dan yang terakhir Ahmad Syahril Ramadhani. Pengertian evaluasi pendidikan Islam, yang mana dalam bahasa Inggris dijelaskan bahwasanya berasal dari kata evaluation yang artinya menilai, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata imtihan yang artinya ujian, dan khataman yang artinya menilai hasil dari proses pendidikan. Evaluasi pendidikan Islam sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menentukan taraf kemajuan dalam suatu aktivitas yang ada dalam pendidikan Islam. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Hasibu qabla an tuhasibu," yang artinya evaluasilah dirimu sebelum dievaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang slide bagian keempat, yaitu tujuan dari evaluasi pendidikan Islam. Tujuan evaluasi pendidikan Islam itu memiliki ruang lingkup yang meliputi materi atau tujuan evaluasi, proses evaluasi atau hasil belajar, kelulusan, dan penilaian penempatan. Yang pertama, dari materi atau tujuan evaluasi. Dalam Al-Quran, tujuan evaluasi dapat dipahami dari Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3 sebagai berikut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanuna wa laqad fatunna alladzina min qablihim falya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanul kadibin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji atau dievaluasi lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. Selanjutnya adalah proses evaluasi hasil belajar. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surat Al-Jariyat ayat 21. Yang ketiga adalah kelulusan. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia dengan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Yang keempat adalah penilaian penempatan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 84. Kul la ya'malu ala syaqinatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Artinya, katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa saja yang lebih benar. Yang kedua adalah dari jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam.
evaluasi formatif digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Yang kedua adalah evaluasi sumatif dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu catur bulan, semester atau akhir tahun. Yang ketiga adalah evaluasi penempatan digunakan sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan yang atau fakultas yang diinginkan. Yang selanjutnya evaluasi diagnostik digunakan terhadap hasil tentang keadaan belajar peserta didik. Selanjutnya diagnostik prasyarat tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, mengacu pada tujuan. Kedua, dilaksanakan secara objektif. Yang ketiga, komprehensif. Keempat, kontinu. Prinsip evaluasi pendidikan Islam yang pertama, mengacu pada tujuan sesuai sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i turkuhu malaya yaknihi. Artinya, sebagai dari kebaikan keislaman seseorang ialah dia akan meninggalkan segala aktivitas tidak berguna baginya sia-sia. Hadis Tirmizi. Yang kedua, dilakukan secara objektif. Dalam Quran Al-Hajj ayat 37 dijelaskan sebagai berikut. Anjannallahu lahu muhwa wala dimma'u walakinni yannaluhu tuqa minkum kadzalika sakhara halakum itkabirullaha ala ma haddanakum wa yassiril muhsinin. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menentukannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang berbuat. Yang ketiga, komprehensif. Kegiatan evaluasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, yaitu dengan mencakup seluruh aspek pribadi siswa, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keempat, kontinu. Dilakukan secara terus-menerus dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas dan prinsip harus dilakukan secara komprehensif. Cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, motivasi, kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup, menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan pada tujuan tertentu. Yang kedua, pengulangan pemikiran tertentu kepada seseorang akan membuat pemikiran tersebut tertanam kuat di dalam benaknya. Yang ketiga, memberikan perhatian kepada peserta didik yang kuat maupun memahami materi, yang kurang mampu memahami materi. Partisipasi aktif murid melakukan keterampilan tersebut secara sungguh-sungguh dan melatih hingga akhir. Yang terakhir, pembagian waktu belajar dan istirahat agar efektif. Baik, selanjutnya yaitu sasaran evaluasi pendidikan Islam. Sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besar meliputi 4 kemampuan dasar peserta didik. Yang pertama, sikap dan pengamalan terhadap arti hubungan dirinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengamalan terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat atau dengan sesama. Yang ketiga, sikap dan pengamalan terhadap arti kehidupannya dengan alam sekitar. Dan yang terakhir yaitu sikap dan pandangannya terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah, selaku anggota masyarakat, dan selaku khalifah di muka bumi. Kemudian, sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam itu tadi akan dirumuskan ke berbagai pertanyaan atau statement-statement yang nantinya akan disajikan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik akan menanggapinya.
Hasil tanggapan dari peserta didik ini tadi akan dianalisis secara psikologis, karena yang menjadi pokok evaluasi pendidikan Islam adalah sikap mental dan pandangan dasar dari peserta didik sebagai manifestasi keislaman, keimanan, serta ilmu pengetahuannya. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi pendidikan Islam. Dalam evaluasi pendidikan Islam, teknik yang dipakai ada dua macam, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Teknik tes yaitu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan alat tes. Dalam teknik tes ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu teknik verbal yang meliputi tes lisan dan tes non-lisan. Yang kedua, teknik nonverbal yang tidak menggunakan bahasa dalam melakukan tesnya, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, atau sebagainya. Macam teknik evaluasi pendidikan yang kedua yaitu teknik non-tes. Dalam teknik non-tes ini tidak menggunakan alat tes atau dengan selanjutnya yaitu penggolongan teknik tes berdasarkan fungsinya. Penggolongan ini ada 6 teknik yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama, tes seleksi atau al-imtihan al-intihabi. Biasanya digunakan untuk menyeleksi calon peserta didik baru, yang mana hasil tes seleksi ini akan digunakan untuk menyaring atau mencari peserta didik baru dari sekian banyak yang mendaftar. Dan yang kedua yaitu tes awal atau al-imtihan al-mabda'i. Tes awal ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami beberapa bahan pelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu tes akhir atau al-imtihan al-nihai. Tes akhir ini hampir sama dengan tes awal, hanya saja pada tes akhir ini hanya pokok-pokok yang penting saja yang dijadikan soal. Yang keempat yaitu tes diagnostik atau al-imtihan al-fahsyi. Biasanya tes ini digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran yang dialami oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang kelima yaitu tes formatif atau al-imtihan al-yaumi. Tes ini biasanya digunakan untuk mengetahui sudah seberapa jauh pengetahuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu tes somatif atau al-imtihan al-nifs al-samawi, yaitu tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai. Selanjutnya yaitu penggolongan teknik non-tes. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Yang kedua, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bertatap muka untuk menyaring informasi dari narasumber. Yang ketiga, angket. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Yang terakhir yaitu sosiometri. Sosiometri ini digunakan untuk mengukur hubungan sosial di dalam kelompok. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku peserta didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Apabila pembahasan-pembahasan sebelumnya diterapkan dengan baik dan dengan seksama dalam evaluasi pendidikan Islam ini, maka sebuah tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik pula. Selain itu akan tercipta peserta didik yang unggul di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya atau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.